Selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini kita bisa beribadah bersama-sama lagi secara online. Doa saya adalah kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, dan penuh dengan sukacita. Mari kita terus doakan supaya pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa berkumpul lagi secara offline bersama-sama. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mengajak mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, Engkau Tuhan yang sangat baik. Di tengah-tengah kondisi seperti ini pun Engkau tetap setia dan mengasihi kami semua. Biarlah Tuhan, hati kami tetap terpaut kepada Engkau saja. Kami tahu Tuhan ada banyak hal yang bisa membuat kami hari ini tidak melayani Engkau, membuat kami tidak mengabdi pada Engkau dengan sepenuh hati kami. Tapi biarlah selama sebulan ini Tuhan, kami bisa dikuatkan kembali dan bisa memberikan hati kami sepenuhnya kembali kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, sertai hamba-Mu yang akan membawakan firman pada hari ini, biarlah apa yang dibagikan betul-betul Tuhan adalah isi hati Engkau dan membantu kami semua di sini bisa bertumbuh dan betul-betul dikuatkan lebih lagi di dalam kami mengabdi kepada Engkau dengan sepenuh hati kami. Sertai kami semua, sertai hati kami semua di sini Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bulan ini seperti kita tahu, sebagai satu jemaat, tema kita adalah undivided devotion. Yang artinya adalah kita mau melayani, mengabdi kepada Tuhan tanpa gangguan atau tanpa terbagi-bagi. Di 1 Korintus pasal 7 ayat 35 dikatakan di sana, semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Rasul Paulus menyadari jemaat Korintus sedang melewati masa yang tidak mudah. Banyak penganiayaan dan tekanan terjadi dalam kehidupan mereka. Kalau kita baca di ayat ke-26-nya, Paulus mengatakan bahwa mereka berada pada waktu yang darurat. Dan di ayat 29 dikatakan waktu telah singkat. Paulus berusaha mengingatkan mereka untuk tidak banyak punya keterikatan dengan hal-hal dunia, supaya mereka tidak terbagi-bagi dan dapat memberikan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kesempatan hidup mereka yang sangat terbatas. Brothers, sisters, Bapak Ibu yang saya kasihi, mengapa hari ini atau selama bulan ini kita mau mengambil waktu mempelajari topik ini? Kita menyadari sebagai manusia, selama kita tinggal di dunia ini, akan ada banyak hal yang bisa membuat kita hari ini tidak lagi melayani, tidak mengabdi, atau mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati kita. Akan ada banyak hal yang bisa membuat kita terbagi-bagi. Gampang sekali untuk kita hari ini menjadi distracted atau terganggu oleh hal-hal lain yang kita anggap lebih penting daripada Tuhan. Dalam hidup kita ini akan kita mengalami namanya disappointed. Kita kecewa karena tidak dapat hal-hal yang kita inginkan. Kita mungkin aja bisa menjadi discouraged. Kita menjadi lemah karena mungkin kegagalan demi kegagalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi disconnected dalam hubungan kita dengan Tuhan ataupun hubungan kita dengan sesama kita, dengan keluarga kita, dengan brother sister kita, karena mungkin kesalahpahaman atau juga mungkin karena hal-hal yang menyakitkan hati kita. Kita juga bisa menjadi discontent atau menjadi tidak puas karena apa yang kita harapkan tidak tercapai. Hal-hal tersebut bisa membuat kita hari ini kehilangan undivided devotion-nya kita. Kita mulai akhirnya berhenti melayani, berhenti mengabdi, dan berhenti mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita tidak akhirnya menjadi hanya setengah hati, tapi bahkan kita bisa kehilangan hati kita sepenuhnya. Hari ini siapa yang bisa relate dengan apa yang saya katakan tadi? Siapa di sini yang pernah mengalami apa yang saya katakan tadi? Saya percaya kalau tidak semua, hampir semua kita di sini pernah mengalami hal tersebut. Saya suka apa yang dikatakan oleh Fred Rogers dan ini sangat benar. There are times when explanations, no matter how reasonable, just don't seem to help.
Ada saat-saat di mana penjelasan apapun, meskipun dengan sangat masuk akal, dijelaskannya, tetapi tetap tidak membantu. Dengan kata lain, ada hal-hal dalam kehidupan kita hari ini yang pasti akan membuat kita bertanya-tanya atau bahkan mempertanyakan Tuhan. Saya mengajak hari ini untuk kita bisa kembali menyembah Tuhan, mengabdi kepada Tuhan dengan tidak terbagi-bagi. Dengan kita punya namanya undivided devotion. Pertanyaannya adalah bagaimana? Kita akan sama-sama belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Kaleb. 6 kali Alkitab menulis bahwa Kaleb itu mengikuti Tuhan dengan segenap hati atau wholeheartedly. Di Bilangan pasal 14 ayat 24, Bilangan pasal 32 ayat 12, di Ulangan pasal 1 ayat 36, dan di Yosua pasal 14 ayat 8, 9, dan 14. Bahasa Ibrani daripada wholeheartedly adalah male, ya, yang artinya adalah fully, wholly, atau segenap, sepenuhnya, lengkap, penuh, tidak terbagi-bagi. Sama seperti kita hari ini, Kaleb juga pernah mengalami yang namanya kekecewaan. Kaleb juga pernah merasa tidak adil. Kaleb juga pernah punya masalah hubungan dengan rekan-rekan sebangsanya waktu itu. Tetapi apa yang tetap membuat dia bisa mengikuti Tuhan dengan segenap hati, itu yang kita akan pelajari sama-sama pada hari ini. Saya mengajak, mari kita buka hati kita, buka pikiran kita, dan kita contohi Kaleb di dalam kehidupan kita ini. Sedikit latar belakang, nama Kaleb muncul pertama kali di buku Bilangan pasal 13. Dia adalah salah satu pemimpin dari suku Yehuda yang ditunjuk menjadi salah satu daripada 12 pengintai yang dikirim Musa untuk melihat kondisi daripada tanah perjanjian sebelum mereka masuki. Nah, seperti kita ketahui dari hasil pengintaian tersebut, mereka membawa balik laporan bahwa tanah perjanjian adalah tanah yang sangat subur dan luar biasa baiknya, seperti yang Tuhan sudah janjikan. Tetapi waktu mereka juga melihat bahwa bangsa yang mereka harus lawan atau bangsa yang mereka harus kalahkan lebih besar dan mereka terlihat lebih kuat daripada mereka, mereka menjadi kecewa dan menjadi takut dan merasa tidak mampu. Laporan itu membuat seluruh bangsa Israel menjadi tawar hati dan memberontak kepada Musa dan Harun dan menyalahkan mereka. Kenapa sih kalian bawa kita keluar dari tanah Mesir? Di Bilangan pasal 4 ayat 1-5. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang terkumpul di situ. Lihat respon mereka. Mereka menjadi takut, kecewa, dan memberontak kepada apa yang Tuhan sudah rancangkan bagi mereka. Tetapi untung ada 2 dari 12 pengintai yang melihat dari sudut pandang yang berbeda. Mereka adalah Yosua dan Kaleb. Mereka tidak terpengaruh oleh apa yang mereka lihat dan tidak terpengaruh oleh sikap daripada bangsa Israel pada saat itu. Kita lihat bagaimana respon mereka di ayat ke-6 dan 8. Tapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat ke-9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka.
Kaleb dan Yosua berusaha mengingatkan bangsa Israel akan Tuhan, akan siapa Tuhan, akan apa yang Dia sudah janjikan, akan apa yang Dia telah lakukan, dan apa yang Dia mampu untuk lakukan. Tapi hasilnya apa? Di ayat yang ke-10, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Bangsa Israel malah menjadi marah dan mau melempari mereka dengan batu. Tapi Tuhan menampakkan kemuliaannya dan berbicara tentang Kaleb. Di ayat yang ke-24. Tapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Hari ini kalau kita baca, apa sih yang membuat Kaleb berbeda dan dapat mengikuti Tuhan dengan sepenuhnya, wholeheartedly, undivided? Karena apapun situasi yang dia harus hadapi di dalam kehidupannya, dia selalu ingat, remember siapa Tuhannya. Ketika yang lain lupa apa yang Tuhan telah lakukan, ketika yang lain lupa akan apa yang Tuhan sanggup untuk lakukan, Kaleb tetap ingat. Ia tidak goyah dan tetap bisa mengikuti Tuhan dengan sepenuhnya. Di buku Ulangan, ketika Musa memberikan pesan terakhir sebelum dia mati kepada bangsa Israel, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, 15 kali dia gunakan kata remember, ingatlah. Dan 14 kali dia gunakan kata forget atau lupa. Tapi dalam konteks janganlah lupa. Mengapa? Mengapa Musa harus berulang-ulang katakan remember, jangan lupa? Karena gampang sekali sebagai manusia kita menjadi lupa akan apa yang Tuhan telah lakukan dan apa yang Tuhan mampu untuk lakukan. Kita cenderungnya bisa melupakan siapa Tuhan. Yesus sendiri di malam sebelum dia disalibkan, dia mengajak murid-muridnya untuk memakan roti dan meminum anggur yang melambangkan tubuh dan darahnya. Setelah itu dia katakan kepada mereka untuk terus melakukan hal tersebut. Tujuannya apa? Untuk ingat akan Yesus. In remembrance of Him. Hari ini, apakah permasalahan atau tantangan yang sedang kita hadapi yang membuat kita bisa lupa akan siapa Tuhan kita? Apakah hari ini kekhawatiran kita, ketakutan kita lebih sering menguasai pikiran dan perasaan kita? Apa kita hari ini tergoda menggunakan cara-cara kita yang tidak benar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi saat ini? Apakah kita bahkan sedang terpikir hari ini dan bahkan tergoda untuk meninggalkan Tuhan dan jemaatnya karena merasa berat jika kita harus tetap setia? Saya suka karena Caleb did not run away from the giants, but he ran over them because he remembered how big his God was. Only faith can overcome fear. Caleb tidak lari dari raksasa yang dia harus hadapi. Dia lawan mereka. Karena dia ingat seberapa besar Tuhannya. Hanya iman yang bisa kalahkan ketakutan kita. Hari ini apa yang bisa membuat kita tetap bisa mengikuti Tuhan dengan segenap hati kita? Tetap punya yang namanya undivided devotion. Jika kita di sini bisa senantiasa ingat, remember siapa Tuhan kita. Remember apa yang dia pernah lakukan. Ingat apa yang dia sanggup untuk lakukan. Beberapa minggu yang lalu ada seorang saudara yang telepon saya. Seorang brother, dia sedang beban, dia sedang tawar hati. Karena di masa pandemi ini beberapa penawaran jasa kerjanya belum membuahkan hasil. Padahal dalam waktu singkat dia akan menikah dan butuh uang dalam
jumlah yang cukup besar. Dia berkeluh kesah karena berapa seringnya dia merasakan berada dalam kondisi seperti ini. Dia merasa capek. Kok harus lagi berada dalam kondisi ini? Terus saya cuma tanya dia satu pertanyaan. Bro, bagaimana cara kamu melewati kondisi-kondisi kamu yang sulit sebelumnya? Dia katakan, Tuhan tetap menyediakan sih pada akhirnya. Terus saya bilang sama dia, kamu bisa pilih hari ini. Kamu bisa pilih untuk melihat kenapa kamu sering berada dalam kondisi ini. Atau kamu bisa pilih untuk melihat berapa sering Tuhan membantu kamu melewati masa-masa sulit seperti ini. Saya bersyukur dia mau memilih untuk ingat lagi apa yang Tuhan sudah lakukan selama ini. Beberapa waktu kemudian ada perusahaan yang memakai jasanya dan pendapatannya lebih daripada kebutuhan pernikahannya. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Ketika tantangan dan masalah dalam kehidupan mulai membuat kita kehilangan hati kita untuk Tuhan. Ketika kita merasa kita sedang menghadapi raksasa dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita di sini. Mari kita ingat. Remember siapa Tuhan kita. He is bigger than any of our problems. Dia jauh lebih besar daripada semua permasalahan kita. Mari kita lihat apa yang Kaleb lakukan selanjutnya. Di Ulangan pasal 1 ayat 34 sampai 36. Ketika Tuhan mendengar gerutumu, ia menjadi murka dan bersumpah. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah akan melihat negeri itu dan kepadanya dan kepada anak-anaknya. Dan akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu. Karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Ini adalah saat di mana Musa memberikan pesan terakhir sebelum dia mati. Dia mengatakan dari angkatan yang jahat dan tidak percaya ini, hanya Kaleb dan Yosua yang akan masuk dan melihat tanah perjanjian. Dia kembali tekankan alasan kenapa Kaleb bisa masuk dan yang lain tidak. Yaitu karena Kaleb mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Kaleb tentu senang akan apa yang Tuhan janjikan kepada dia. Tapi pertanyaannya, berapa lama Kaleb harus menunggu untuk dia akhirnya menerima janji Tuhan tersebut? Kalau kita pelajari di Ulangan pasal 2 ayat 14, dikatakan sana, lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Zered. Ada 38 tahun. Sampai seluruh angkatan itu, yaitu prajurit, habis binasa dari perkemahan. Seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Bayangkan 38 tahun baru mati itu satu angkatan. Dan di baru tahun ke-40 mereka masuk ke tanah perjanjian. Kaleb harus mengembara selama 40 tahun. Dan baru setelah itu dia melihat tanah perjanjian. Dan dia harus menunggu 5 tahun lagi. Akhirnya untuk betul-betul melihat semua janji Tuhan tergenapi bagi dia. Pertanyaannya bagaimana sikap Kaleb selama menjalankan itu? Bagaimana sikap Kaleb selama menunggu janji Tuhan itu untuk digenapi? Di Yosua pasal 14 ayat 10 sampai 11. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Semangat dan kekuatan daripada Kaleb tidak berkurang selama 45 tahun. Dia tidak fokus kepada berapa lamanya dia harus menunggu. Dia tidak fokus kepada seberapa beratnya hal-hal yang dia harus lalui. Dia fokus kepada satu hal, yaitu bahwa Tuhan memelihara
hidupnya. Dia sadar tanpa Tuhan tidak bisa dia lewati padang gurun itu dengan selamat. Dia tahu tanpa dia remain atau berjalan bersama Tuhan, tidak mungkin dia mampu melewati selama itu. Saat ini kita tinggal di dunia, semuanya harus serba cepat. Manusia semakin tidak sabar. Semua kita bisa dapatkan dalam waktu sekejap. Informasi tinggal kita Google, pesan sesuatu kita bisa tinggal pesan online, ya. Mau ngobrol kita tinggal chatting atau telepon, semua serba cepat. Akibatnya apa? Kemampuan kita menunggu hari ini menjadi semakin kecil. Menunggu menjadi sesuatu yang kita nggak suka. Gampang sekali hari ini kita menjadi mempertanyakan Tuhan. Kalau sesuatu belum berjalan seperti yang kita harapkan. Bahkan seringkali kita menjadi berubah setia kepada Tuhan. Karena apa yang kita tunggu, apa yang kita harapkan tidak datang-datang. Apalagi hari ini kita harus menunggu 45 tahun untuk sebuah janji digenapi. Waiting time divides people before God. Those who will remain in Him and those who will reject Him. Which one will you be? Waktu penantian akan membagi manusia menjadi dua jenis di hadapan Tuhan. Orang yang akan tetap tinggal di dalam Tuhan atau orang yang akan meninggalkan Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Saya berharap kita di sini adalah orang yang tetap tinggal, remain dalam Tuhan. Bukan yang meninggalkan Tuhan, reject Tuhan. Jangan biarkan waktu penantian membuat kita hari ini jadi mempertanyakan Tuhan. Malah seperti Kaleb, kita tetap pilih untuk tetap remain, berjalan bersama Tuhan. Itu yang membuat kita hari ini bisa bersabar. Dan akhirnya apa? Bisa menikmati yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Saya ada satu slide kartun. Ini satu slide yang selalu membuat hati saya Kenapa? Karena orang ini sedikit lagi dia dapatkan apa yang dia sudah usahakan selama ini, apa yang dia nantikan selama ini. Tetapi karena dia menyerah, akhirnya dia tidak mendapatkan apa yang dia cari selama ini. Sama juga dengan kehidupan kita hari ini. Kalau kita menyerah sekarang, kalau kita nggak remain in God, kita akan kehilangan apa yang Tuhan sudah siapkan di depan kita. Hal yang terakhir, yang saya berharap kita bisa belajar dari Kaleb. Mari kita buka ke Yosua pasal yang ke-14 ayat 12 sampai 13. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Dan ke-14, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanah negeri itu berhenti berperang. Kaleb mendapatkan Hebron sebagai milik pusakanya. Dia tidak memilih yang paling mudah, tapi dia pilih yang paling berat. Dia tidak pilih untuk berdamai dan hidup berdampingan dengan mereka, tapi dia pilih untuk menumpas mereka seperti yang Tuhan sudah perintahkan. Tetapi sayangnya tidak semua suku taat seperti Kaleb. Di Hakim-Hakim pasal 1 ayat 20, kepada Kaleb telah diberikan Hebron seperti yang dikatakan Musa dahulu. Dan dari sana telah dihalaukannya anak-anak yang 3 itu. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang.
Ini perbedaannya. Kaleb tumpas semuanya, tapi suku Benyamin tidak menumpas orang Yebus. Dan bahkan beberapa suku yang lain pun kalau kita pelajari buku Hakim-Hakim melakukan hal yang sama. Dan ini membuat Tuhan sangat marah. Di Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang pertama. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu perbuat demikian? Karena mereka tidak taat, akhirnya kita tahu bangsa-bangsa ini menjadi jerat bagi bangsa Israel. Di ayat yang ketiga, lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Apa yang membuat Kaleb berbeda dan mengikuti Tuhan dengan segenap hati pada saat itu? Karena Kaleb tidak mau kompromi dan tidak segan-segan untuk remove atau membuang segala hal yang bisa menjadi jerat bagi dia dan membuat dia tidak setia. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, adakah area yang masih kita sulit untuk taat? Adakah dosa-dosa yang masih kita kompromikan? Yang hari ini kita nggak mau terbuka, yang kita nggak mau lepaskan? Masihkah adakah pembenaran-pembenaran yang kita berikan sehingga kita tidak bertobat? Adakah cara kerja atau cara pandang kita yang masih tetap kita pertahankan walaupun kita tahu itu nggak benar, tapi kita nggak mau berubah? Adakah sikap kita yang tidak benar yang masih kita hari ini tidak mau bertobat? Di Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 8 katakan, janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jangan sesat. Bahasa Inggrisnya, do not be deceived. Semua yang kita lakukan hari ini ada konsekuensinya. Apa yang kita tabur hari ini pasti kita tuai. A.W. Tozer katakan ini. A generation that knows only what God said will be followed by a generation that will not believe what God said. Generasi yang hanya tahu tapi tidak melakukan apa yang Tuhan katakan akan diikuti generasi yang akhirnya tidak percaya akan Tuhan dan apa yang Tuhan katakan. Apa yang kita kompromikan hari ini pasti akan ada konsekuensinya. Kalau kita tidak berubah, generasi anak-anak kita akan terpengaruh. Hari ini saya kenal banyak orang yang tidak suka akan kekristenan karena melihat sikap daripada orang tuanya. Yang tahu banyak firman Tuhan, tetapi masih kompromi terhadap dosa. Dan tetap jalankan sikap hidup yang tidak benar. Saya mengajak mari kita hari ini belajar dari Kaleb. Mari kita berani buang, remove semua hal yang bisa menjerat kita. Hanya dengan cara itu kita bisa mengikuti Tuhan dengan segenap hati kita. Kita tetap bisa punya yang namanya undivided devotion. Selama kita tinggal di dunia ini, Bapak Ibu yang saya kasihi, akan ada banyak hal yang akan membuat kita tidak melayani, tidak mengabdi, ataupun mengikuti Tuhan tanpa gangguan dan sepenuh hati. Hari ini gampang sekali untuk kita menjadi terbagi-bagi. Gampang sekali kita untuk menjadi setengah hati, bahkan kehilangan hati kita. Karena masalah yang kita hadapi, keraguan, kekecewaan, godaan, dan lain-lain. Saya mengajak hari ini mari kita belajar dari Kaleb. Remember, senantiasa ingat siapa Tuhan kita. Apa yang dia telah lakukan dan apa yang dia sanggup lakukan. Mari kita belajar dari Kaleb untuk remain, untuk senantiasa berjalan, tetap tinggal di dalam Tuhan ketika tergoda
atau bahkan waktu kita meragukan Tuhan, kita akan tetap bisa melihat rancangan Tuhan indah pada waktunya. Mari kita di sini remove. Kita berani membuang semua hal yang membuat kita hari terjerat dan tidak bisa mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Doa saya, kita semua di sini bisa kembali memiliki hati yang undivided. Dan kita bisa terus memiliki undivided devotion. Pengabdian yang tidak terbagi-bagi kepada Tuhan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami boleh belajar daripada Kaleb. Bantu kami mencontohi hidup daripada Kaleb Tuhan. Bantu kami di sini Tuhan untuk senantiasa ingat akan Engkau waktu kami menghadapi segala raksasa dalam kehidupan kami. Bantu kami di sini Tuhan untuk tetap tinggal di dalam Engkau walaupun Tuhan waktu penantian yang mungkin panjang. Karena kami percaya Tuhan, waktu Engkau ada yang terindah bagi kami. Dan bantu kami di sini berani remove, berani membuang segala hal yang menghalangi kami untuk bisa tetap dekat dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan hidup kami dalam tangan Kau. Bantu kami punya undivided devotion di dalam kehidupan kami untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.